Bayangkan kamu terjebak dalam kemacetan panjang, ponselmu mati, dan tenggat waktu pekerjaan semakin dekat. Apa yang kamu rasakan? Panik? Frustrasi? Sekarang, bayangkan bisa tetap tenang di tengah kekacauan itu. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan melepaskan apa yang tidak bisa. Itulah inti dari stoikisme. Seni hidup yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian di tengah badai. Stoikisme bukanlah sekadar filsafat kuno yang berdebu di rak-rak sejarah. Ini adalah panduan praktis untuk menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Lahir di Yunani kuno lebih dari 2000 tahun lalu, stoikisme dipopulerkan oleh para pemikir seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Tapi, jangan salah, meski berasal dari zaman toga dan pedang, prinsip-prinsip stoikisme tetap relevan hingga hari ini. Di era media sosial, tekanan kerja, dan ketidakpastian global, kita hidup di dunia yang penuh gangguan, notifikasi ponsel yang tak pernah berhenti, ekspektasi sosial yang menekan, dan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Stoikisme menawarkan solusi. Alih-alih terbawa arus emosi atau keadaan, kita bisa belajar mengendalikan pikiran kita, memilih respons kita, dan menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Salah satu prinsip inti stoikisme adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah budak, pernah berkata, "Ada hal-hal yang berada dalam kuasamu, dan ada yang tidak." Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, tindakan kita, dan cara kita memandang dunia. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Pendapat orang lain, cuaca, atau bahkan hasil dari usaha kita. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa berhenti membuang energi untuk hal-hal yang sia-sia dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Bayangkan, kamu sedang mempersiapkan presentasi penting di kantor. Kamu sudah berlatih berulang-ulang, tapi saat hari H tiba, bosmu tiba-tiba membatalkan presentasi itu tanpa alasan jelas. Apa yang akan kamu lakukan? Marah? Kecewa? Seorang stoik akan berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik dalam persiapan saya. Itu yang bisa saya kendalikan. Keputusan bos bukan kuasa saya. Jadi saya tidak akan membiarkannya mengganggu ketenangan saya." Ini bukan tentang apati atau menyerah, tapi tentang menerima kenyataan dan tetap bergerak maju. Stoikisme sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau tidak peduli. Padahal, stoikisme bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang mengelolanya. Seneca, seorang penasihat kekaisaran Romawi, menulis bahwa kemarahan adalah kegilaan sementara. Dia mengajarkan bahwa emosi seperti marah, takut, atau cemburu adalah respons alami. Tapi kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana menanggapinya. Ketika seseorang memotong jalurmu di jalan raya, stoikisme mengajakmu untuk menarik napas, mengenali kemarahanmu, dan bertanya, apakah marah akan menyelesaikan masalah ini? Salah satu latihan stoik yang paling kuat adalah premeditatio malorum, memvisualisasikan hal-hal terburuk yang bisa terjadi. Kedengarannya mengerikan, tapi ini bukan tentang pesimisme. Sebaliknya, ini adalah cara untuk mempersiapkan diri secara mental. Misalnya, sebelum memulai hari, coba bayangkan apa saja yang bisa salah. Mungkin rapatmu berjalan buruk atau proyekmu ditolak. Dengan membayangkan skenario terburuk, kamu melatih diri untuk tetap tenang dan mencari solusi, alih-alih panik saat masalah benar-benar terjadi. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, menulis buku meditasi di tengah perang dan kekacauan politik. Dia mengingatkan dirinya sendiri, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Bayangkan seorang kaisar yang memimpin kekaisaran terbesar di dunia, masih meluangkan waktu untuk merenung dan menulis tentang bagaimana tetap rendah hati dan fokus.
Jika dia bisa melakukannya di tengah medan perang, kita pasti bisa melakukannya di tengah kehidupan sehari-hari. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya kebajikan, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Menurut Stoik, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan bisa hilang dalam sekejap, tapi kebajikan adalah sesuatu yang selalu bisa kita wujudkan melalui tindakan kita. Misalnya, ketika kamu memilih untuk jujur meski itu sulit, atau ketika kamu membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan, kamu sedang menjalankan prinsip stoikisme. Salah satu konsep stoik yang paling mendalam adalah memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati. Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengingatkanmu bahwa waktu kita terbatas. Seneca pernah berkata, kita tidak kekurangan waktu, kita hanya membuangnya. Dengan mengingat kematian, kita didorong untuk hidup dengan penuh makna, menghargai momen saat ini, dan tidak terlalu terpaku pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Stoikisme juga mengajarkan disiplin diri. Di dunia yang penuh dengan godaan, media sosial, hiburan, atau keinginan untuk selalu nyaman, stoikisme mengingatkan kita untuk tetap setia pada tujuan kita. Misalnya, jika kamu ingin menulis buku, tapi selalu tergoda untuk menonton serial baru, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan saya sesali di masa depan? Menunda mimpiku atau melewatkan satu episode? Dengan melatih pengendalian diri, kita membangun kehidupan yang lebih bermakna. Salah satu cara stoikisme membantu kita adalah dengan mengubah cara kita memandang penderitaan. Menurut Stoik, penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita menafsirkannya. Hujan di hari pernikahanmu mungkin terasa seperti bencana, tapi seorang Stoik akan berkata, hujan adalah bagian dari alam. Saya bisa memilih untuk menari di bawahnya atau mengeluh. Dengan mengubah perspektif, kita bisa menemukan kebahagiaan bahkan di saat-saat sulit. Ingin mulai menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah 5 latihan praktis yang bisa kamu coba. Pertama, mulailah hari dengan refleksi pagi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Apa yang harus saya lepaskan? Kedua, praktikan premeditatio malorum. Luangkan waktu untuk membayangkan tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana kamu akan menghadapinya. Ketiga, tulis jurnal stoik di malam hari. Tulis apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana kamu bisa lebih bijaksana besok. Keempat, praktikkan kebajikan dalam tindakan kecil. Bisa sesederhana mendengarkan teman dengan penuh perhatian atau menahan diri dari gosip. Kelima, ingat memento mori. Setiap minggu, luangkan waktu untuk merenungkan bahwa hidup ini sementara. Ini akan membantu kamu fokus pada apa yang benar-benar penting, seperti keluarga, tujuan hidup, atau meninggalkan warisan positif. Di era modern, stoikisme mungkin terasa seperti angin segar. Ketika kita dikejar-kejar oleh ekspektasi untuk selalu sukses, selalu bahagia, dan selalu sempurna, stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati ada dalam diri kita, bukan di like Instagram atau jabatan tinggi. Dengan melatih pikiran kita untuk fokus pada yang bisa dikendalikan, menerima yang tidak bisa, dan menjalani hidup dengan kebajikan, kita bisa menemukan kedamaian yang tahan terhadap badai apapun. Stoikisme bukanlah jalan pintas menuju kehidupan tanpa masalah. Ini adalah latihan seumur hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, kamu tidak bisa belajar apa yang kamu pikir sudah kamu ketahui. Jadi, buka pikiranmu, ambil satu prinsip stoikisme hari ini, dan mulailah menerapkannya. Mungkin itu berarti menarik napas dalam-dalam saat bosmu mengkritikmu, atau tersenyum saat rencanamu gagal. Karena kamu tahu, yang terpenting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu menanggapinya.
Jadi, jika kamu merasa hidup terlalu berat, ingatlah ajaran stoikisme. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak bisa, dan jalani hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan. Mulailah hari ini, satu langkah kecil menuju ketenangan batin. Karena, seperti kata Marcus Aurelius, cukup bagimu untuk melakukan tugasmu dengan baik dan sisanya biarkan mengalir seperti air. Jika kamu menemukan nilai dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, prinsip stoik mana yang akan kamu coba hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.